Halo semuanya, kembali lagi di Vlog Ridho Hanif. Dan kali ini kita mau bahas mobil yang baru saja gue beli, mobil bekas, yaitu BMW E36 320i Automatic. Nah, gue juga nggak tahu tuh tahun berapa. Jadi ini bener-bener gue sama sekali nggak tahu kondisi mobilnya seperti apa, terus interiornya seperti apa. Jadi bener-bener gue cuma lihat dari foto aja. Jadi mobil ini itu sebenarnya punya teman SD gue. Jadi waktu gue kecil, waktu masih SD ya, mobil bokap gue kan Colt S120 SS. Gue pertama kali naik mobil BMW seumur hidup gue, mobil itu. Dan rasanya itu luar biasa zaman dulu ya. Nah, mobil ini adalah mobil kesayangan bapaknya yang sudah almarhum waktu dia SMP. Nah, terus karena usahanya dia kebetulan pas corona ini lagi nggak bisa beroperasi, akhirnya dia memutuskan untuk menjual mobil tersebut. Cuma gue bilang, apa nggak sayang mobilnya dijual? Karena itu kan mobil kesayangan bokap lo, ya kan? Dan lo juga sayang banget sama itu mobil. Jadi akhirnya gue bilang, yaudah deh mobilnya gue beli aja. Nanti lo bisa beli balik kapan aja yang lo mau gitu kan, kalau misalkan sudah semuanya kembali normal lagi. Dan mobil itu akan gua rawat, nggak akan gua jual kecuali dia mau beli balik gitu ya, kalau misalkan semua keadaannya sudah normal kembali. Nah, kita coba tanya dulu nih yang bawa mobil ya, si Sena. Mana ya nomornya ya? Ada. Ya bang. Ya, Sen, lo di mana? Baru mau sampai parkiran bang. Lah, dari tadi baru nyampe parkiran. Iya bang. Oh alah, ya wes. Gue tungguin ya. Oke. Buruan. Siap bang. Siap. Ya. Oke. Jadi mobil ini sengaja gue taruh parkiran yang agak jauh gitu ya, karena parkiran di dekat rumah itu udah cukup penuh. Daripada kita taruh di luar rumah gitu ya, di jalanan umum, ganggu tetangga. Ya jadi mendingan kita parkir agak jauh. Ya udah, kita tunggu aja mobil sampai datang ya. Gimana mobilnya? Enak bang. Enak? Aman. Aman ya? Oke. Ya jadi ini mobil kemarin gue beli harga 35 juta. Kenapa murah sekali? Ya karena suatu saat bakal dibeli lagi sama temen gue itu. Ini so far kondisi bodinya masih bagus ya. Sini ya kan? Wah, masih cakep sih. Masih cakep. Semuanya masih standar. Ini ada tulisan BMW M Technic. Warnanya merah. Oke. BMW Car Clubs Indonesia Jakarta Chapter. Oke, masih cakep. Ini gue baru pertama kali ya beli mobil nggak lihat unit, terus udah main percaya aja. Mungkin kayak apa ya? Kayak beli mobil lewat berburu mobil impian Mas Wahid gitu kan. Kita percayain aja, pokoknya datang pasti bagus ya. Cuma bedanya kalau ini kan nggak pakai inspeksi dulu. Gue percaya aja lah sama temen gue. Gimana? Sip. Sip. Gimana mobilnya? Enak banget. Nyaman. Enak banget, nyaman, bener ya. Ntar kita coba cek ya. Ya ini gue rasanya kayak berburu mobil impian, mobilnya datang gitu kan. Udah transfer. Ntar kita buka mesinnya yuk. Ntar, gue nggak tahu nih tahun berapa mobilnya ya. Ini mobil tahun 95, 320i AT, cc-nya 2000, 6 silinder. Pajaknya per tahun 1.024.000 PKB-nya. Total sama admin dan kawan-kawan 1,2 ya. Kalau mobil zaman dulu ya pajaknya murah. Tangan pertama lagi. Weh, sudah hidrolik. Mesinnya kinclong. Iya, 2000 cc tapi 6 silinder. Ini kebetulan seri engine-nya itu M50 B20. Beda sama yang 323 udah M52 yang generasi setelahnya. Dan tenaganya itu sekitar 150 horsepower. Zaman dulu tahun 95, mobil 2000 cc 150 horsepower itu gede. Kalau mobil zaman sekarang 150 horsepower 2000 cc itu biasa aja. Dan juga ini katanya mesinnya lebih bandel dibandingin. Kok bisa sih gue pegang terus nggak sadar. Ini lebih bandel dibandingkan dengan yang 323 karena dia masih cast iron semua ya, belum pakai campuran aluminium alloy. Ini atasnya, ini juga masih rapi loh ininya nih. Apa sih namanya? Perdamnya ya. So far sih mobilnya rawatan kebetulan. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan sih harusnya. Kencengan ya. Kalau body
Bodi apa nih? Ini kotor. Ya cuma kotor-kotor doang sih pemakaian. Kemarin ganti packing, jadi ini mobil dipakai bolak-balik sama Wisnu. Ini apa sih? Oh, ini tai burung. Terus gue pikir codet. Iya sih, bodi sih masih mulus ya. Bodi mulus, di sini nggak ada yang codet-codet. Ini juga, ini paling lampunya agak keluar tadi, kotor aja. Ini ada sedikit codet sedikit. Terus bumper, oke sih, nggak ada masalah. Lampu nyala semua ya. Nah, semua. Ini gue kebanyakan nanya kenapa, karena emang gue belum lihat mobil ini sama sekali ya. Wiper, kaca ada sedikit pecah di sini, tapi nggak apa-apa. Terus udah sih. Pelek, ban, wah bannya pakai Conti Contact MC5, lumayan. Kondisi juga masih bagus ya. Ini ban belakang juga kebetulan masih bagus. Remnya gimana? Remnya juga bagus ya. Terus kita buka bagasinya. Oh, ada subwoofernya. Terus ini apa nih? Oh, ini ada amplinya juga ya di sini. Cuma ini copot ya. Nanti gampang bisa diberesin. Ini masih ada nggak? Biasanya toolkitnya tuh suka hilang. Wih, masih rapi, masih lengkap. Mantap. Terus nih ban serep juga ada. Dia pakai GT radial, udah bukan standarnya lagi ya. Peleknya juga pelek kaleng. Oke. Masih bagus. Kenceng amat ya. Dan untuk pintu kencengan. Oh iya, emang pintunya berat dan kenceng. Ini ada emblem M di sini. Bumper masih standar. Ini knalpotnya kayaknya udah diganti, muffler tipnya jadi lebih panjang. Terus kita lihat di sini. Oh, dia juga masih rapi nih. Untuk bensinnya masih bagus ya. Ini di sini pintu ada codet sedikit, tapi nggak masalah. Karet-karetnya masih bagus. Karetnya masih bagus. Ini karet kaca nih agak sedikit miss ya di sini ya, tapi nggak masalah sih, bisa diganti. Tuh. Karet ini semuanya masih bagus loh. Sekarang kita lihat berapa kilometernya. Yuk, masuk. Nah, sekarang kita lihat interiornya ya. Ini karet dari luar kelihatan bagus, tapi di bagian sini ada sedikit sobek. Cuma nggak masalah. Ini dia pakai seal plate M3. Terus di sini ada tweeternya tambahan. Terus ya, ini penyakitnya E36 itu, dia kan punya panel door panel itu 3D ya. Nah, ini kadang-kadang tuh suka bunyi. Sama 323 gua juga yang pertama juga gitu, yang warna silver ya. Terus yang agak parah dari mobil ini sih joknya sih. Joknya udah pecah-pecah banget karena mobil dipakai juga buat harian, termasuk juga buat penumpangnya. Itu juga agak parah, tapi nanti kita bisa retrim ya. Kalau misalkan kita retrim, kita bagusin lagi, terus temen gua itu mau beli lagi mobilnya. Kebetulan orangnya baik banget, pasti dia seneng. Terus ini dashboard masih rapi. Kita masuk ke dalam yuk. Nah, kita di dalam. Sekarang kita coba nyalain mobilnya ya. Kita lihat kilometernya berapa. Serius, gue kemarin nggak nanya dulu kilometernya berapa, karena gue yakin ini pasti mobil kesayangan dia kan. 159.845 km. Ini engine mountingnya masih cakep banget loh. Halus banget. Iya, halus banget mesinnya. Kita nyalain AC-nya ya. AC-nya masih dingin. Dan 320 ini dia belum pakai AC digital seperti 323. Terus di sini MID-nya juga nggak ada. Jadi dia masih pakai jam biasa gitu ya. Tapi dia jamnya ini udah digital walaupun modelnya analog. Soalnya kalau kita pencet tombol plus minus ini nanti dia akan berubah gitu. Nah, terus ini karena Matic beda tuas transmisinya. Oh ya, ini udah agak meletot ya. Ya, masih halus loh, nggak nyentak. Halus banget. Biasanya kalau Matic udah nggak bagus, dipindahin gitu ada dek gitu loh. Ini enggak. Masih bagus banget. Ini juga door trim sini masih bagus. Cuma ini udah nggak bisa nutup lagi. Terus ya, dashboard di sini juga masih rapi. Head unitnya dia pakai apa nih? Pakai Alpine. Terus ini biasanya suka rusak nih. Enggak. Oh, ini masih bagus juga. Dalamnya juga bludrunya rapi ya. Wah, bagus banget ini. Cuma paling yang mesti diganti ini, joknya mesti diretrim. Ini juga udah agak sedikit kotor. Bagian atasnya ini sepertinya sudah diretrim ya. Udah pakai kulit sintetis nih di bagian sini. Sama di sini agak sedikit lepas. Oke. Bagus banget mobilnya. Kita tutup ya. Ini lampunya juga masih rapi.
Terus bagian jok belakangnya ini juga cukup rapi ya. Kulitnya nggak separah yang bagian depannya, masih bagus. Terus karpetnya, karpet aslinya udah nggak ada. Jadi ini pakai karpet karet aftermarket ya. Terus setirnya juga beda sama 323. Masih bagus nih. Ya, masih bagus banget. Sama dia nggak ada airbagsnya. Lampu nyala semua nggak? Coba lihat deh. Ini belum elektrokromatik sama di sini. Nyala semua. Fog lamp nyala semua. Oke, mantap. Lampu belakang mati ya? Yang sebelah mana? Sebelah kanan. Oke, lampu belakang sebelah kanan mati. Nanti kita akan ganti juga. Terus apa lagi ya? Fog lamp belakang? Mati satu sebelah kanan. Oke. Apa jangan-jangan jalurnya ya? Di belakangnya juga sudah ada tray-nya. Oh iya, sama nih, yang kelewatan nih. Ini panelnya ini udah copot ya. Oh, pecah ini patah. Tapi nanti kita tinggal ganti aja, kita cari. Jadi PR gua itu jok, pilar A, kayaknya udah mesti diretrim sama ininya nih. Apa nih bilangnya? Panel pilar B-nya nih buat seat belt. Itu udah pecah. Udah sih, sisanya nggak ada ya. Yuk, kita coba jalan yuk. Kursinya masih enak ya. Halus. Yuk. Oke. Ini speedometernya lucu ya. Jadi kalau kita di P, ini ada angka 1. Masuk ke R, hilang. N ada 1 lagi. D, tetap 1. Oke. Kita mundur dulu ya. Kalau maju, ntar CR-V-nya ketabrak. Sama loh sama 323. Ini kaca spion sebelah kanan itu sama-sama ini ya. Kurang cembung. Kurang cekung. Jadi kelihatannya kayak ngezoom banget gitu. Makanya sama teman gue dikasih ada apa ya, kayak kaca kecil gitu, tapi dia tuh cembung. Jadi kelihatannya wide banget. Ini setirnya sama ya. Dia sudah tilt steering tapi belum teleskopik. Ini mesinnya masih lembut banget ya. Cuma mesinnya agak berisik dari luar sama dari dalam ini agak berisik. Oke, kita ambil kanan. Setirnya juga masih enteng. Nanti ada pos tidur atau jalan jelek bergelombang, kita cek apakah dia bunyi-bunyi atau enggak kaki-kakinya ya. Kalau bunyi berarti kita harus beresin. Belakang kiri ada sedikit bunyi, tapi depan masih aman ya. Nggak ada bunyi-bunyian aneh. Pernya empuk banget ya. Beda banget sama 323 gue karena udah pakai coilover. Makanya keras banget. Ini bener-bener empuk dan nggak perlu takut kalau mentok. Punya gue kan yang 323 itu kan dipakai buat drifting, buat belajar. Makanya kita ceperin sama kita kasih suspensi yang coilover yang agak kaku. Ini masih enak banget loh. Iya, empuk banget. Ini kayaknya buat gue bawa keluarga sih masih enak ya. Mesinnya agak sedikit ngelitik ya, tadi pas digas ada suara kretek-kretek-kreteknya gitu ya. Wah, bensinnya masih ada setengah lagi, asik. Jalan. Ini kenapa kita ganti-gantian? Karena di sini ada motor tuh, parkir. Ya, gue dari kemarin di kampung ya, itu enak banget. Jalanan sepi, nggak banyak motor, dikit lampu merah, jadi mau bikin video jalan-jalan naik mobil tuh asik banget gitu ya. Sedikit gangguannya gitu, mau gaspol juga enak gitu kan. Ya, ini nggak begitu leluasa kayak waktu kita di kampung, udah mulai rame, new normal ini ya. Klakson dulu nih, angkot mau kiri apa kanan sih, heran. Ngambil jalan tengah-tengah begitu. Kalau di kampung nggak ada tuh kayak gitu tuh. Oke, AC-nya masih sangat dingin, ya. Tuh. Kita lewatin speed bump, itu enak banget loh. Sama KAS 323 itu door trimnya udah mulai krek-krek gitu ya. Itu mesti diakalin sih, karena emang udah bawaannya kayak gitu. Terus, nah ini kita coba larinya ya. Kita gas. Ya lumayan, tapi nggak segitunya. Oke. Suaranya masih ada suara rasa-rasa 323 yang ngeng gitunya ya. Oh kan. Kalau di kampung nggak ada macet begini. Lama-lama nyetir di Jakarta jadi emosi. Tuh kan, ini mau kiri, mau kagak sih? Dari tadi. Oke, larinya lumayan ternyata. Lumayan. Enak. Remnya juga masih enak. Terus di sini ada angka nih ya. Digital, ternyata itu transmisinya. Kalau misalkan gigi 1, walaupun dia di Matic, dia akan tulis 1. Pas ganti gigi 2, dia akan 2, 3, sampai 4. Dia Matic-nya 4 speed ya. Ini tuh agak lucu ya. Dia tuh nggak ada pedal shift-nya, nggak ada tiptronik-nya. Ya zaman dulu sih ya. Jadi kalau misalkan kita mau pakai manual modenya, itu kita geser seperti ini dari 2, 3, 4, sama D gitu ya. Tapi indikatornya ini dia akan berubah sesuai dengan gigi yang kita pakai saat ini gitu. Meskipun dia di
di D, di 4, di 3, di 2 gitu. Nggak akan berubah gitu. Pas netral juga nggak jadi N. Lucu ya? Mobil mewah walaupun udah jadul, tapi tetap enak. Dan ini lebih irit dibandingkan dengan 323 kalau sama-sama Matic. Kalau mau lebih irit lagi, kalian mungkin nyarinya 318. Tapi yang 318 itu larinya bukan agak sih, kurang banget. Yang ini mendingan yang 323, kenceng, itu mantep. Makanya nggak heran kalau 323 itu dengan mesin standarnya bisa dipakai buat drifting, tinggal ganti coilover sama ganti LSD. Ini lampunya nih agak miss nih. Pas kita masukin ke D, yang nyala tuh R. Bisa begitu. Kalau kita masukin ke R, mungkin yang nyala P-nya tuh. 1, 2, Matic-nya juga masih halus loh. Nggak lompat ya. Kalau udah jelek tuh pasti dia lompat. Jadi ini memang mobilnya kaki-kakinya, mesinnya, transmisinya itu dirawat dengan baik. Wah, enak nih. Ya ini pakai harian aja deh kalau gitu. Soalnya bawa keluarga nih pasti juga enak tuh. Kaki-kakinya masih lembut, perdamannya juga lumayan. Audionya juga tadi kita coba juga lumayan suaranya. Ini bisa Bluetooth nggak sih? USB audio. Oh, ada Bluetooth-nya. Oke. Nah, dia ini AC-nya itu belum digital, tapi dia udah dual zone. Meskipun dia masih pakai putar-putaran seperti ini. Dan AC-nya juga masih dingin. Filternya juga bersih. Karena di angka 1 aja, dia udah dingin banget. Hembusannya tuh kenceng. Kalau yang 323 gua yang silver itu, angka 1-nya atau 2-nya itu nggak sekenceng ini. Tapi udah digital sih. Maklum ya, udah menjadi orang desa. Jadi di Jakarta itu langsung rasanya, aduh males banget. Macetnya. Tuh kan macetnya sekarang dari sini dong. Video ini kan tentang mobil baru yang kita beli ya. Tapi entah kenapa, gara-gara kelamaan di desa gitu ya, nggak pernah ketemu kemacetan di sana. Pindah ke kota, gue langsung rasanya kayak Omobi. Bawaannya mau marah mulu. Gara-gara macet. Nah, jadi nantinya mobil ini akan kita pakai harian aja. Dan sambil kita perbaiki pelan-pelan. Biar kayak baru lagi. Dan ketika temen gue sudah recover bisnisnya, terus dia mau beli mobil ini lagi, pasti dia seneng banget tuh. Wah, mobilnya jadi bagus gitu kan. Wah. Oke, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan buat teman-teman yang masih miara E36 320i Automatic ini, coba komen di bawah seperti apa rasanya merawat mobil ini. Tapi yang pasti ini rasanya sih enak banget ya mobilnya ya. Meskipun udah berumur, tapi masih mantep gitu ya. Dibandingin mobil-mobil 200 jutaan gitu ya, zaman sekarang. Kayak misalkan LMPV atau LSUV. Ini sih jauh lebih enak ya. Perdamannya lebih enak, suspensinya lebih enak, larinya juga lumayan meskipun sudah berumur. Tentunya banyak yang harus diperbaiki dan ada kausan-kausan. Itu aja mungkin. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk share video ini. Bye!